1, 2, 3, action! Oke, sip. Ini tag kita yang ketiga ya harusnya ya untuk cerita horor ya. Karena kan sebelumnya kita udah nge-tag cerita horor sebelumnya. Yang pertama, habis itu yang kemarin juga part 2 yang dimana ceritanya temen kita, temen yang itu sih cerita di IG, sama sekarang pengalaman pribadi kita yang di sekolah kita yang tercinta dulu. Kebetulan kita satu sekolah dulunya, SMA, SMP, SD. Waktu itu dia kejadiannya. dari SD sampai SMA. Nah, ya, nggak usah berlama-lama karena kita horor kayak biasa. Kita redupin lampunya. Sekarang ceritanya mungkin Doni ya di awal ya. Doni ceritain ceritanya waktu pengalaman GVS tahun berapa sih waktu itu? Gua tahun 2011 ya. 11. GVS tuh Februari ya? 2011. Dia tuh sama Cemun kan? Ya, waktu itu gue berarti kelas 11. Oh iya benar, 2011. Ya, pertama GVS itu berarti 2011. Bukan. Yang mana? 2014 Yang lu panitianya. berarti gua panitia. Oh, 2014 berarti waktu itu gue baru lulus SM. Iya, jadi ini gua mau cerita ya. Ya. Jadi pas itu angkatan gua sebagai ngebantu anak kelas 11 buat bikin Japan Festival itu. Ya kan? Nah, gua termasuk di ketua koordinator Obake yang kedua. Kalau yang pertama yang paling panjang kalau di CL. Baru pertama kali itu yang ada 2 Obake, gua yang ituin. Nah, Obake itu adalah berasal dari rumah hantu. Rumah hantu kalau di Japan Festival pasti ada Obake. Oke. Nah, kita tuh gua sendiri tuh gak bisa koordinasinya. Gimana cara bikin Obake yang benar. Jadi kita dibantuin sama alumni termasuk dia. Ya. Terus ada lagi yang Obake pertama itu si Randy dan abangnya. Oh. Jadi kita waktu itu ada 2 Obake ya. Iya, Jadi yang Obake. lantai 3 sama lantai 2. Betul. Nah, gue mau ceritain yang lantai gue aja. Soalnya gue nggak tahu tuh yang lantai dia. Gue tahu, tapi cuma satu cerita doang. Jadi Abang gini. sekolah kan? Hah? Abang yang sekolah ya? Atau yang... Iya, gue yang sekolah. Jadi dia punya tema. Kalau Obake pertama yang panjang itu temanya rumah sakit. Kalau gue yang sekolah. Jadi pertama-tama gue pengalaman horornya itu pas di hari H, gue sama Fabian udah sampai TKP. Fabian tuh temen gue, dia itu divisi game. Jadi pas gue udah sampai situ, si Fabian, gue nggak ngerti dia halo apa-apa. Dia bilang, Don, kenapa? Itu Freddy ditinggalin sendiri, nggak apa-apa. Iya. Freddy itu teman gue jadi temenan berempat nih, gua, Randy yang Obake itu, Fabian yang game divisi, Freddy ini ngebantuin gua buat jadi setannya. Nah, si Fabian bilang, Don, kok si Freddy tinggal sendirian situ? Hah, Freddy? Kan kita baru sampai sini berduaan. Enggak, itu lihat tuh lagi duduk. Gua langsung, Dia bilang, kok ada Freddy di situ? Freddy mana datang? Setan kan datangnya nanti agak siangan gitu loh, Iya. jam 8-an. Karena kebetulan Obake buka jam 10 waktu iya, pas itu lomba ramen dulu pokoknya. Gue kan ikut lomba ramen juga. Bener. Ya. Ramennya gak enak. Hambar! Pas gue makan, aduh, untung dagingnya ada rasa. Iya. Sumpah gak enak banget. Dan jangan pernah lomba makan ramen tapi sarapan dulu. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh yang di Obake pertama, tapi bukan pas hari H, pas lagi preparation. Oh iya. Jadi tuh bener-bener H-1 lagi prepare tuh. Jadi kan kalau Obake tuh ada horeng-horengnya, ada sekat-sekat. Kita pakai kain hitam. Nah, pas lagi gituin kain hitam, temen gua temen gua satu lagi si A ini cewek. Si A ini ngelihat si Randy lagi sibuk gitu loh. Terus si A ini bilang, Ren, lu kok nggak turun ke bawah? Katanya gitu, kata si A. Si Randy-nya diem, ya kan? Ya. Terus mungkin si A-nya juga nggak mau pusing kali ya. Ya. Dia langsung turun ke bawah, kan kebetulan di lantai 3 kan. Ya. Dia langsung turun ke bawah. Pas di lorong lantai 1, ketemu Randy. Oh Dia iya. kayak, lu bukannya di atas? Hah?
enggak, aku dari sini. Oh, itu siapa? Jadi Oke. I see. emang di situ pas diceritain kok sih jujur merinding banget. Karena kondisinya abang lagi di situ ya. Iya. Langsung aja kita masuk teori. Nah, mungkin menurut lu sendiri deh sebagai cerita, apa yang lu rasain di saat itu? Kalau Apa yang cerita pertama gua udah merinding gitu soalnya. Tapi pertama kali gua rasain tuh kayak Fabian halu. Temen gua halu. Ya. Apaan sih lu bercanda ya gitu? Oh gitu. Bercanda. Iya. Tapi kalau emang dia bener lihat, ya berarti nambah udah Iya, gitu sih. berarti nambah. Berarti Bener. I see. Kalau misalnya menurut lu yang kedua, Yang kedua, mungkin ada di posisi, kata gue ada posisi si A ini capek. iya. Kan udah seharian tuh. Oh iya Mungkin benar. Sebelum Gue akan Bener. jadi orang, dari pandangan skeptis gue, dia tuh halu karena capek ya gitu. Tapi kalau misalnya dia sampai beneran beneran. Tadi tuh gue ceritanya cuman kasarnya ya. Kalau misalnya detailnya gue kurang kayaknya. Soalnya ceritanya juga udah lama, udah Iya berapa sih. tahun ke belakang. Menurut Bipa gimana? Bapak sama sih, mungkin kalau yang pertama ya bukan berarti ceritanya nggak bener ya, maksudnya seiseng-isengnya temen lah gitu loh, karena kan kita juga nggak bisa ngelihat kan, jadi kayak seiseng-isengnya karena kondisinya di situ lagi obake kan, jadi untuk ningkatin apa sih seremnya mungkin aja. Tapi kalau misalkan emang ngelihat sih, kalau yang pertama nggak mungkin capek ya. Nggak mungkin sih, berarti halu sih. Antara halu atau enggak emang beneran ada gitu. Terus kalau yang kedua ya itu tadi mungkin capek. Nggak ada sih, udah itu doang sih. Karena Bibi juga mikirnya secara yang skeptisnya. Yang terakhir dari gua dan realnya, nyatanya, kebetulan gini. Jadi melanjutkan ceritanya dari Doni, lanjutannya adalah gua itu sebelumnya itu ada sendirian di situ karena gue lagi setel musik. Gue bete gara-gara musik gue sempat gak nyala waktu itu. Kalau misalnya selalu ingat, musik gue sempat gak nyala. Sebelumnya musik gue sempat gak nyala di laptop gue karena asal kalian tahu informasinya adalah waktu itu pemakaian lagu itu pakai laptop, dan kebetulan yang bawah itu yang sekolah itu, yang temanya sekolah itu pakai laptop gua, yang atas itu pakai laptopnya si Renaldi, dan kebetulan teman gue juga seangkatan sama gua yang bantu di atas. Kebetulan kayak kita KKD gitu loh, kita kolaborasi KKD untuk ngebangun Obake untuk saat itu gitu. Dan ya itu, jadi sebelumnya gue udah rasain. Jadi intinya posisi Son itu ada di tengah. Kita ada di tengah, ditutupin sama tirai hitam waktu itu. Son pokoknya di tengah, yang gue inget Sonnya ada di tengah. Bener. Nah, itu gue lihat apa yang Fabian lihat. Jadi Fabian itu ngelihat di pojok kanan, bagian pojok gitu, pojok kelas. Pojok kelas yang waktu masuk, ibaratnya masuk itu posisinya di sudut ruangan. Dan Fabian juga lihat di situ. Kalau misalnya lu mungkin bisa cari tahu lagi dari Fabian, dan kita lihat hal yang sama. Dan kebetulan gue diemin di situ karena nggak bisa dipungkiri ya, karena terpancing sama lagu sih. Lagunya itu waktu itu kan juga lagi-lagi lagu-lagu yang slow. Karmaya gak sih? Nah itu kita beraniin setel. Kalau misalnya kalian itu, nanti gue juga share linknya, itu ada di pojok di kiri ini nih. Ada Karmaya Reverse. Nah, ya, Karmaya Reverse gitu. Dan itu sebenarnya bukan lagu horor, lagu penyiksaan. untuk penyiksaan, tortur di zaman kalau nggak salah Nazi Jerman ya, atau juga. pokoknya masa perang. Tapi Iya, bayangin aja di setel itu, di headphone-in, terus di sekitar sejam 2 jam atau berapa Tapi lama. orang bego doang sih kayak gitu. Itu Itu tortur. Emang itu untuk penyiksaan supaya orang jujur. ngomong. Oh gitu. Iya, emang untuk penyiksaan. Ah. Dan kita setel di situ dan kita beranikan diri. Ya, alhamdulillahnya sih sebenarnya kita baik-baik aja, nggak ada yang stres atau gimana, karena kita kan selingin dari lagu satu dengan lagu yang lain. Iya. Gitu. Jadi di ituin juga sama Dami, thank you udah bantuin Yang Kadami. lagu. Itu Itu lagu bagus banget. Iya bagus. Itu lagu bagus banget. Kayaknya bener deh karena lagu. Soalnya si Freddy juga
pas lagi obakenya, dia kan kalau supaya kita tahu itu dia, kita nggak memungkiri bakal ada gitu, supaya kita nggak salah itu kalau sapukan, kita pakai kode. Pas itu kodenya ya kita nggak boleh ngomong sini ya. Ya kodenya gitu. Nena misalnya ABC DE gitu. Nah si Freddy ini temen gue yang tadi yang ditunjuk Fabian, sebenarnya bukan dia, tapi ini Freddy asli. Dia pas lagi itu, pas belum ada peserta lagi yang masuk, ABC gak jawab, ada dia ngeliat di itu. Jadi kayak ada kan gue ada kakak tingkat juga yang jadi setan, diminta tolong sama sensei. ABC kak, ABC, terus dia diem aja tuh yang si ceweknya itu, dia gitu. Dia udah berhenti, akhirnya dia pergi. Yang tadinya dia di spot dia pindah. Dia takut jangan-jangan yang berubah jadi Freddy itu si dia juga. Iya, sama sih. Waktu itu kalau nggak salah si Nyoman kalau nggak salah. Iya, kan Nyoman. Tapi kalau cewek kan. Iya, Nyoman. Tapi kalau misalkan emang yang ngelihat 2 orang itu sudah dipastikan ya. Maksudnya kalau tadi kan yang Bipa omongin karena dari satu sudut pandang kan. Jadi kayak oh ya mungkin dia bisa bercanda atau gimana. Tapi kalau udah 2 orang, 3 orang, 4 orang yang lihat kan jadi kayak ya udah ya. Kayak kemungkinan besar. Besar begitu. Walaupun masih kemungkinan, tapi kemungkinannya lebih tinggi. Gitu sih sebenarnya. Teorinya sebenarnya bukan gimana ya. Kalau misalnya halu mungkin masih halu karena kayak kita di satu titik ruangan dengan kita takut pasti kita sering halusinasi, itu nggak bisa dipungkiri di saat jadi bayangan yang ada di otak itu benar-benar terpancar di satu titik itu. Misalnya lu lagi takut lu masuk rumah kosong karena lu udah sering di brainwash lah ya. Kok brainwash sih? Bukan brainstorming. Ya, brainstorming. Ya bingung lah ya, pokoknya di itu otak lah. Kalau misalnya rumah kosong berkaitan banget sama horor dan ada penampakan dan hal sebagainya. Jadi dan ditambah lagi karena kalian sering nonton film horor juga, jadi kayak terbawa suasana dan juga kalian ada kebayang-bayang sama muka-muka hal yang seperti itu, muka-muka atau misal wujud atau misal bayangan atau lain hal sebagainya. Gitu biasanya. Gitu loh. Dan terkadang ya itu wujud asli dalam tanda kutip, yaitu adalah wujud dari makhluk yang lain. Jadi kan kalau masuk kan orang-orang takut ya. Iya. Energi takut itu yang buat mungkin ya ngebantu dari rasa obake itu. Bisa ngasih wujudnya. Gue cuma ngasih tahu dari gini. Yang namanya wujud gaib, ini sebagai pengetahuan aja, yang namanya wujud gaib tuh dia sangat suka dipancing dalam tanda kutip dari segi bau, suara maupun suasana. Dari bau yang aneh mereka juga tertarik. Dari suara mereka juga tertarik. Dan yang paling penting adalah dari suasana. Itu paling penting juga. Kalau misalnya suasana ya contoh suasana rumah kosong, kadang kan juga nggak ada bau. Tapi emang udah lama kosong gitu loh. Dan itu buat mereka tertarik. Seperti itu sih ilmunya sih. Thank you udah nonton dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share yang banyak. Oke, sip, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Dan jangan lupa kalau misalnya ada ide buat video-video berikutnya, kalian bisa share di kolom komentar atau di IG gua Dika Giovanno. Oke, sip. Itu aja. Saya tidak punya IG. Crispy-ku. Ya. PHI Indonesia. Ya udah. PHI Indonesia. Mau sih. Pesan Arab. Dah, bukan mestinya PHI kan Udah PHI aja. Gue yang bikin kan IG. Crispy-ku PHI. PHI panjangannya apa? Bukannya di Indonesia. Oh, gue nggak tahu. Pesona Harapan Indah. Oh iya. Kan Pesona Harapan Indonesia. Iya. Bahasa yang dia ngomong itu Pesona Harapan Iyo. Ya udah, nih matiin dulu, mohon maaf ya.